Aku pernah percaya, hijrah itu hanya tentang berubah menjadi lebih baik. Tapi aku tidak pernah menyangka, hijrah suamiku justru menghancurkan hidupku perlahan. Dari pria yang dulu aku cintai, dia berubah menjadi sosok asing yang dingin dan penuh rahasia kelam. Aku harus berjuang melawan pengkhianatan yang datang dalam bungkus agama. Ini bukan cerita biasa tentang rumah tangga. Ini kisah nyata tentang luka, keberanian, dan bagaimana aku menemukan kekuatan untuk bangkit. Jika kamu pernah merasa dikhianati, atau ingin tahu bagaimana aku melawan takdir yang mencoba merenggut kebahagiaanku, simak terus kisahku yang penuh air mata dan harapan ini. Dulu, Ilham bukan siapa-siapa. Seorang lelaki biasa yang pulang kerja larut malam, kadang lupa salat, lebih sering tenggelam dalam kesibukan dunia. Kami menikah dalam kesederhanaan, tanpa pesta mewah, hanya doa dan harap agar rumah tangga ini diberkahi. Aku mencintainya, bukan karena harta atau gelar, tapi karena aku melihat ada api perjuangan dalam dirinya. Semangat untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, walau arah dan bentuk perubahan itu belum sepenuhnya jelas kala itu. Lalu datang masa itu, masa yang ia sebut sebagai titik balik. Di sebuah malam yang lengang, Ilham pulang dari pengajian kantor dengan mata sembab tapi bercahaya. Ia berkata, "Zahra, aku ingin berubah. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena aku mulai paham apa arti hidup ini." Malam itu, ia menggenggam tanganku erat, dan aku tahu, ini bukan sekadar fase. Sejak hari itu, Ilham mulai rutin ke masjid. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan air wudhu, lalu membangunkanku dengan bisikan lembut, "Subuh, sayang." Tak pernah sekalipun ia memaksa, tapi kehadirannya yang tenang perlahan menulari ketenangan juga padaku. Ia memimpin salat berjamaah, mengajak berbincang seputar ayat-ayat yang baru ia pelajari, dan menyelipkan hadits dalam percakapan sehari-hari tanpa menggurui. Tiap sore, rumah kami berubah menjadi tempat kecil berkumpulnya para pemuda. Ia membuka halakah kecil, mengajarkan tafsir sederhana, berdiskusi tentang kehidupan. Aku melihat sinar di matanya tiap kali ia bercerita soal mereka yang ingin memperbaiki diri. Dan aku tahu, Ilham sedang mengisi ruang yang dulu kosong dalam hidupnya. Ruang untuk memberi, untuk menjadi manfaat. Sebagai istrinya, aku bangga. Sangat bangga. Tapi aku juga merasa kecil, kadang-kadang tersisih. Aku tidak secepat itu dalam menapaki jalan hijrah. Aku masih suka musik, masih suka berdandan, dan masih belum hafal semua bacaan salat. Tapi Ilham tidak pernah menuntutku menjadi seperti dirinya. Ia sabar, membimbing tanpa tekanan, dan selalu berkata, "Perjalanan orang beda-beda, Zahra. Aku pun masih belajar." Ada malam-malam di mana aku merasa tak cukup baik untuknya. Tapi lalu kuingat kembali semua yang telah kami lewati, tahun-tahun penuh perjuangan. Saat kami makan hanya dengan telur dadar dan nasi hangat, saat ia jatuh dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan aku tetap di sampingnya, memberi semangat. Jadi ketika kini Ilham menjadi lelaki yang dicari banyak orang untuk dimintai nasihat, yang disebut-sebut sebagai ustaz muda, oleh para tetangga, aku hanya bisa tersenyum dari balik pintu. Karena aku tahu, di balik ketenangan dan kebijaksanaannya hari ini, ada aku yang pernah menjadi saksi dari titik paling rapuhnya. Aku tidak sempurna, dan mungkin takkan pernah bisa mengejarnya dalam hal keimanan. Tapi aku akan terus mencoba. Karena bagiku, cinta bukan hanya soal menemani saat bahagia, tapi juga soal tumbuh bersama. Meski langkahnya tak selalu sejajar. Matahari mekah menyengat kulit, tapi hati ini justru terasa adem. Di tengah lautan manusia yang berpakaian putih tanpa pembeda, aku merasa sangat kecil, namun sekaligus sangat dekat dengan Tuhan. Ini adalah perjalanan yang selalu kami impikan sejak awal pernikahan, berhaji bersama. Bukan hanya untuk menunaikan rukun Islam kelima, tapi juga untuk menyucikan kembali hubungan kami yang telah menapaki banyak luka, tawa, dan pembelajaran. Ilham menggenggam tanganku erat saat kami berjalan menuju Masjidil Haram. Wajahnya tenang, sorot matanya penuh kehusyukan. "Ini bukan sekadar ibadah fisik," katanya malam sebelum kami berangkat. "Ini perjalanan jiwa. Aku ingin kembali pulang sebagai lelaki yang lebih baik lagi, bukan hanya untuk Allah, tapi juga untukmu." Saat pertama kali aku melihat Ka'bah, tubuhku bergetar hebat. Air mata tak tertahan. Aku berdiri mematung, dadaku sesak oleh rasa yang tak bisa dijelaskan.
Ilham memelukku dari samping, pelan. Berdoalah, Zahra. Minta semua yang kamu inginkan. Allah dekat sekali di sini. Suaranya serak, tapi hangat. Dalam pelukan itu, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Karena bisa menjalani momen sepenting ini bersamanya. Tawaf kami lakukan bergandengan, walau sesekali terlepas karena desakan jemaah. Tapi Ilham selalu menengok ke belakang, mencari mataku, memastikan aku tak jauh darinya. Di putaran ketujuh, ia memelukku lagi, dan berbisik, semoga cinta kita juga mengelilingi Ka'bah ini, 7 kali, dan kembali kepadanya dalam keadaan utuh. Wukuf di Arafah adalah puncaknya. Langit mendung, angin padang yang berbisik lembut, dan derai tangis ribuan manusia yang bermunajat seolah menyatu dalam simfoni spiritual yang mengguncang hati. Kami duduk berdua di atas sajadah, bersandar pada satu sama lain. Ilham berdoa panjang, sesekali menggenggam tanganku, sesekali menyeka air matanya sendiri. Aku tidak tahu apa yang ia pinta, tapi aku tahu, di balik setiap katanya, ada cinta yang ia sisipkan untukku. Sore itu, aku menatap wajahnya yang lelah tapi damai. Dalam diam, aku mengucap syukur yang tak berkesudahan. Ya Allah, jaga lelaki ini, yang telah kau percantik jiwanya, yang kau beri ketenangan untuk menjadi imamku. Jadikan kami pasangan yang kau ridai sampai surga. Kami menyelesaikan rangkaian haji dengan semangat yang luar biasa, meski fisik kami nyaris menyerah. Di Mina, kami tidur di tenda sempit dengan bunyi dengkuran jemaah dari segala arah. Tapi justru di tempat itulah aku merasakan cinta yang paling tulus. Ilham menyelimuti kakiku dengan jaketnya, memijat pundakku yang pegal, dan membaca doa sebelum tidur dengan suara lirih, seperti seorang ayah menidurkan anak kecil. Kalau nanti kita pulang, katanya sambil menatap langit tenda yang redup, aku ingin kita mulai hidup baru. Rumah yang lebih sederhana, tapi lebih penuh makna. Kita kurangi belanja yang gak penting. Kita isi waktu malam dengan membaca Quran bareng, dan sesekali puasa sunnah berdua, ya? Aku mengangguk dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Betapa indahnya jika kehidupan setelah haji ini benar-benar menjadi awal baru. Bukan hanya sebagai pasangan suami istri, tapi sebagai sahabat dalam iman. Di pesawat saat kembali ke tanah air, Ilham menggenggam jemariku, dan berkata, Zahra, aku mencintaimu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu selalu memilih untuk tetap di sini, di sisiku, saat aku berubah, saat aku mencari jalan kembali padanya. Terima kasih sudah menemani aku berhaji, lahir dan batin. Aku tersenyum, menatap matanya yang jernih, dan menjawab pelan, dan aku mencintaimu bukan karena kamu kini jadi imam yang dikagumi banyak orang, tapi karena kamu tetap lelaki yang dulu, yang kupilih dengan segenap keyakinan, bahkan sebelum kamu tahu kemana arah hidupmu. Perjalanan ini tak hanya membawa kami mendekat pada Tuhan, tapi juga satu sama lain. Dan di tengah hiruk-pikuk dunia, kami berjanji untuk terus menjaga kesakralan cinta yang kami bawa pulang dari Tanah Suci. Sepulang dari Makkah, aku pikir kami akan memulai babak baru. Hidup yang lebih tenang, lebih sakinah, seperti yang sering Ilham ucapkan di bawah langit Arafah. Tapi sejak kaki kami menginjak kembali tanah air, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang dingin, tak terlihat, tapi terasa menyusup di antara kami. Ilham lebih sering diam. Ia tak lagi memintaku duduk bersamanya selepas maghrib untuk tilawah bersama. Tak ada lagi obrolan ringan sebelum tidur. Tak ada lagi genggaman jemari saat kami menyeberangi jalan. Ia mulai sibuk dengan kegiatan dakwahnya, pulang larut, dan kadang-kadang menginap di luar kota tanpa penjelasan yang panjang. Aku mencoba memahami, seperti biasanya. Barangkali ini bagian dari ujian. Barangkali ini masa transisi setelah pulang dari ibadah besar. Tapi semakin hari, jaraknya semakin jelas. Tatapan Ilham tidak lagi teduh. Kata-katanya mulai berubah. Tajam, menilai. Zahra, kamu itu sudah tahu aku berubah. Kenapa kamu masih seperti dulu? Hijrah itu bukan cuma pakai kerudung panjang, tapi juga akhlak. Kamu masih mudah tersinggung, masih suka menunda-nunda ibadah. Lihat wanita-wanita soleha sekarang, lembut, sabar, tidak banyak menuntut. Coba kamu belajar jadi seperti itu. Aku terdiam, terluka. Tapi mencoba menelan semuanya perlahan-lahan.
Bukankah ini bagian dari proses? Bukankah aku sedang belajar? Dan Ilham tahu itu? Hingga suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik dan aku sedang menyiapkan teh di dapur, Ilham pulang dengan seorang perempuan muda. Ia masuk rumah tanpa ketukan, tanpa aba-aba, seolah semua ini wajar. Perempuan itu mengenakan gamis syari berwarna pastel dan cadar yang hanya menyisakan matanya. Mata yang tampak tenang, tapi asing. "Zahra?" Ilham memanggilku dengan suara datar, nyaris tanpa emosi. "Aku ingin kau bertemu seseorang. Ini Nisa, istriku." Dunia berhenti. Aku berdiri membeku di depan meja makan dengan nampan berisi cangkir-cangkir teh yang nyaris terjatuh dari tanganku. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengerti bahwa yang baru saja kudengar bukanlah halusinasi. "Istri?" Suaraku nyaris tak terdengar. "Iya. Aku sudah menikah secara agama 3 bulan lalu. Waktu itu aku sedang dalam tugas dakwah di Bandung. Allah mempertemukan kami dalam majelis ilmu. Aku merasa ini adalah jawaban dari doa-doaku." "Doa-doanya?" Tanganku gemetar. Suara hujan di luar makin deras, tapi tidak bisa menutupi suara hatiku yang retak. 3 bulan lalu? Tapi kita sedang mempersiapkan haji, kita berangkat bersama, tidur dalam satu kamar tenda, saling membisikkan doa di Arafah, dan kau sudah menikah saat itu. Ilham mengangguk, tanpa raut bersalah, tanpa penyesalan. Nisa berdiri di belakangnya, menunduk, diam seperti patung. "Aku tidak ingin menyakitimu, Zahra, tapi aku juga tidak bisa membohongi takdir." Nisa adalah perempuan yang mampu menenangkan jiwaku. Ia lembut, sabar, dan membuatku merasa lebih dekat dengan Allah. Aku menatapnya dengan mata panas, penuh genangan. "Dan aku? Apa aku bukan bagian dari perjalanan hijrahmu? Apa aku hanya batu loncatan sebelum kau bertemu dengan perempuan salehah versimu?" Ilham menunduk, tapi tetap tidak mendekat. "Kamu tetap istriku. Ibu dari anak-anakku kelak. Insya Allah. Tapi mungkin, kita harus menjalani peran yang berbeda sekarang. Kau lebih cocok jadi mitra dalam dakwah. Sedangkan Nisa, untuk kebutuhan batin dan ketenanganku. Untuk kebutuhanmu, aku mengulang lirih. Bukan kebutuhanku. Bukan kebutuhan kita." Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan. Pengkhianatan yang dibungkus dalih agama, atau fakta bahwa aku tak pernah merasa cukup untuk seseorang yang dulu kupeluk erat di hadapan Ka'bah. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Tangis yang tak bersuara, karena aku bahkan tak tahu bagaimana caranya berteriak atas nama keadilan. Semua doa yang pernah kupanjatkan seolah menjadi ironi. Apa yang salah denganku? Apa aku terlalu biasa untuk lelaki yang kini merasa layak punya 2 istri? Di luar kamar, aku mendengar suara Ilham melantunkan Al-Quran bersama Nisa. Suara mereka pelan dan merdu, tapi menusuk. Karena aku tahu, suaraku tak lagi ada di sana. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak berhaji, aku merasa kehilangan arah. Bukan karena aku jauh dari Tuhan, tapi karena orang yang kubayangkan menuntunku menujunya, justru melepaskan genggamanku tanpa bicara. Pagi itu, rumah kami terasa seperti labirin sunyi yang penuh beban. Ilham duduk di ruang tamu dengan wajah yang tak mudah kubaca. Sementara aku hanya bisa diam, menatap lantai, menahan amarah dan air mata yang berusaha meledak. "Aku sudah bilang, Zahra," suaranya pelan tapi berat, "aku ingin Nisa tinggal di sini. Bersama kita. Ini keputusan yang sudah matang. Aku butuh ketenangan hati, dan aku yakin kehadirannya bisa melengkapi semuanya." Aku mengangguk pelan, tapi hatiku bergejolak. "Kau yakin ini baik? Bagaimana dengan perasaanku?" Ilham menghela napas panjang, seperti menyiapkan dirinya untuk mengulang pesan yang selalu sama. "Perasaanmu akan teruji. Tapi itu bagian dari ujian kita. Aku tahu, kamu tidak seperti Nisa, lebih banyak kekurangan dari sisi agama dan kesabaran. Aku harap kamu bisa ikhlas. Zahra, sabar. Aku tidak ingin kita berperang, tapi aku juga tidak bisa mengorbankan ketenanganku." Kata-katanya menusuk, seperti pisau yang tajam namun dingin. Aku tahu ini bukan sekadar permintaan, tapi tuntutan yang harus aku terima, atau menanggung konsekuensi yang lebih berat. Hari-hari berikutnya, Nisa mulai sering datang. Awalnya hanya sebentar,
membantu pekerjaan rumah atau menemani Ilham berdiskusi tentang pengajian. Tapi perlahan, ia mulai menginap. Dengan sikap lembutnya, ia selalu tersenyum penuh pengertian saat melihatku diam dan menunduk. Kadang aku menangkap tatapan iba atau malah sedikit congkak, seakan mengatakan, "Kamu kalah. Aku yang lebih pantas." Aku tak bisa marah. Aku memilih diam, menahan diri. Aku harus kuat, walau hatiku hancur berkeping-keping. Aku tahu, pertempuran ini tidak bisa kulawan dengan amarah. Aku harus menyusun strategi, menata kembali harga diriku yang terancam terkikis. Di balik senyum yang dipaksakan, aku mulai mengamati cara mereka berdua berbicara, bagaimana Nisa berusaha mengisi ruang yang dulu menjadi milikku sendiri. Aku mulai mengumpulkan informasi tentang kehidupan Nisa, latar belakang keluarganya, kebiasaannya, hingga rahasia kecil yang tak ia ungkapkan pada Ilham. Aku sadar, aku bukan lagi istri Ilham yang dulu. Aku harus menjadi lebih dari itu. Aku harus menjadi perempuan yang tidak hanya ikhlas menerima keadaan, tapi juga mampu menjaga hak dan martabatku. Suatu malam, saat Ilham dan Nisa tertidur pulas, aku duduk di sudut kamar dengan Al-Quran di pangkuanku. Aku berdoa, bukan hanya untuk ketenangan Ilham dan Nisa, tapi juga untuk kekuatan diriku. Aku berjanji pada diri sendiri, aku akan bangkit. Aku akan tunjukkan bahwa Zahra, yang dulu dianggap lemah, adalah perempuan yang bisa bertahan, dan bahkan menang dalam perjuangan ini. Ilham, suatu sore aku mulai berbicara saat kami bertiga duduk di ruang tamu. Aku tahu ini bukan mudah untuk kita semua. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan hilang dari hidupmu hanya karena ada Nisa. Aku punya harga diri dan rasa hormat pada diriku sendiri. Aku juga ingin kita jalani ini dengan adil dan hormat satu sama lain. Ilham menatapku lama, seolah baru menyadari sesuatu. Aku juga tidak ingin kita saling menyakiti, Zahra. Aku ingin kita saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Kata-katanya itu memberi sedikit harapan. Mungkin perjalanan ini akan panjang dan berat. Tapi aku percaya, setiap ujian punya cahaya di ujungnya. Aku tersenyum pelan, memandang Ilham dan Nisa, dan dalam hati berkata, ini bukan tentang kalah atau menang. Ini tentang bagaimana aku tetap menjadi Zahra yang utuh, meski badai datang menerpa. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu, sambil memegang secari kertas yang kubawa dari kantor pengacara. Rasanya seperti menahan beban berat yang selama ini kurasakan sendirian. Di luar sana, dunia berjalan seperti biasa. Anak-anak tertawa, burung-burung berkicau, tapi di dalam hatiku, badai belum usai. Setelah kejutan Ilham yang membawa Nisa pulang, aku tahu aku tidak bisa terus-terusan diam dan menahan luka. Aku harus bertindak, walau langkah ini penuh ketidakpastian dan takut. Dengan dukungan ibu dan beberapa sahabat dekat, aku memberanikan diri untuk berkonsultasi dengan seorang pengacara yang memahami hukum keluarga dan hak-hak perempuan. Pengacaraku, Burina, seorang wanita tegas dengan tatapan tajam tapi penuh empati, menjelaskan satu persatu tentang status kepemilikan rumah kami. Zahra, dari data yang saya peroleh, rumah ini memang dibeli atas nama Ilham dan kamu secara bersama-sama. Tapi ada perjanjian hibah internal yang dia buat, yang memungkinkan Ilham untuk menyerahkan hak kepemilikan secara sepihak kepada Nisa jika dia mau. Aku menelan ludah. Jadi, Ilham bisa memindahkan sertifikat rumah atas nama Nisa, tanpa sepengetahuanku. Burina mengangguk pelan. Secara hukum, memang bisa, jika ada dokumen hibah yang sah. Tapi ada celah hukum yang bisa kita manfaatkan. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa perjanjian itu dibuat tanpa sepengetahuanmu, atau bahwa kamu masih punya hak sebagai istri sah yang tinggal di rumah itu, kita bisa mengajukan keberatan dan membatalkan prosesnya. Hatiku berdegup kencang. Seolah ada secercah harapan dalam kegelapan yang menjeratku selama ini. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyaku, suara bergetar. Mulai kumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan rumah, surat-surat nikah, bukti rekening bersama, dan kalau ada bukti komunikasi kalian terkait rumah tersebut. Semakin lengkap bukti yang kita punya, semakin kuat posisimu di pengadilan. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengumpulkan dokumen-dokumen itu. Setiap kali membuka laci-laci lama, menyisir tumpukan kertas dan arsip, hatiku kembali teraduk. Ada surat perjanjian pernikahan kami, kwitansi pembelian rumah,
Beberapa catatan kecil kami berdua saat memutuskan rumah itu sebagai tempat membangun masa depan. Namun yang paling berat adalah mencari bukti-bukti perjanjian hibah yang dilakukan Ilham secara sepihak. Aku tak punya dokumen itu, tapi aku punya saksi, orang-orang di lingkungan kami yang pernah mendengar Ilham berbicara tentang Nisa dan niatnya. Aku bertemu dengan Bu Rina beberapa kali, membahas strategi. Ia menyarankan agar aku juga mulai memperkuat jaringan dukungan, termasuk keluarga besar dan kerabat yang bisa memberi kesaksian tentang niat Ilham dan hubungan kami selama ini. Dalam kesunyian malam, aku sering merenung. Perjuangan ini bukan hanya soal rumah. Ini soal harga diri dan hakku sebagai seorang istri dan ibu. Aku tak ingin hilang dalam bayang-bayang sosok lain yang tiba-tiba masuk ke dalam hidup kami. Namun di balik rasa lelah dan getir, aku menemukan kekuatan baru. Kekuatan yang tumbuh dari keinginan untuk tetap berdiri tegak, meski dunia berusaha meruntuhkan. Aku tersenyum kecil saat melihat dokumen-dokumen itu tersusun rapi di meja. Ini baru langkah awal, tapi aku tahu, aku sedang berjalan di jalan yang benar. Jalan untuk membela apa yang menjadi milikku, bukan hanya harta, tapi juga harga diri dan kehormatan. Zahra duduk termenung di ruang tamu yang kini terasa asing baginya. Setelah berbulan-bulan menyusun langkah dengan hati-hati, ia akhirnya berhasil membalikan nama sertifikat rumah sepenuhnya atas namanya, tanpa Ilham ketahui. Proses itu bukanlah hal mudah. Ia harus melewati berbagai tahapan hukum, mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, dan menjalani konsultasi dengan pengacara yang sangat membantunya memahami hak-haknya. Semakin dalam ia menyelami persoalan itu, semakin kuat tekadnya untuk tidak membiarkan Ilham menguasai hidupnya lagi. Sertifikat yang dulu tertera atas nama Ilham dan dirinya kini resmi menjadi milik Zahra seorang. Kemenangan kecil itu menjadi semacam obor yang menyalakan harapan di tengah kelamnya hubungan rumah tangga mereka. Namun, Zahra tahu bahwa langkah berikutnya jauh lebih berat. Menjual rumah tersebut dan memutuskan hubungan fisik antara Ilham, Nisa, dan dirinya. Dengan kepala dingin, Zahra menyerahkan proses penjualan rumah itu kepada notaris terpercaya. Semua berjalan sesuai hukum, tanpa celah yang bisa digunakan Ilham untuk menggugatnya. Ia memilih pembeli yang sama sekali tak punya hubungan dengan mereka, agar tidak ada simpati atau kerumitan yang bisa menghambat proses ini. Ketika transaksi selesai, Zahra mengirimkan surat resmi kepada Ilham dan Nisa, memberikan tenggat waktu selama 30 hari untuk mengosongkan rumah tersebut. Surat itu dikirim melalui jasa kurir resmi dan disimpan sebagai bukti legal atas pemberitahuan yang telah diberikan. Begitu surat itu sampai di tangan Ilham, ketegangan mulai merambat ke udara. Telepon Zahra berdering di malam hari, dan suara Ilham yang penuh kemarahan terdengar di seberang sana. "Zahra, kau pikir aku akan diam saja? Rumah itu juga milikku. Kau tak berhak menjualnya tanpa sepengetahuanku," teriaknya dengan suara berat dan putus asa. Zahra menanggapi dengan tenang meski hatinya berdebar kencang. "Ilham, sertifikat sudah resmi atas namaku. Aku sudah konsultasi dengan pengacara. Ini sah secara hukum. Aku hanya meminta kalian keluar agar tidak ada lagi masalah." Namun, kemarahan Ilham tak surut. Ia tertawa dingin, mengatakan bahwa ia memiliki hak sebagai suami untuk tinggal di rumah itu. Percakapan itu berakhir dengan nada kasar dan putus sambung, meninggalkan Zahra dalam keheningan yang mencekam. Tak lama setelah itu, Ilham dan Nisa datang tanpa pemberitahuan ke rumah tersebut. Mereka berdiri di depan pintu dengan ekspresi dingin dan pandangan penuh tekad. "Aku sudah beri waktu, tapi kalian memilih melawan. Ingat, rumah ini kita bangun bersama," kata Ilham dengan nada yang hampir pecah oleh emosi. Zahra menatap mereka berdua dalam-dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. "Ini bukan soal siapa membangun. Ini soal siapa yang menghargai aku dan anak-anak. Aku tidak akan diam," jawabnya tegas. Nisa berdiri di belakang Ilham, matanya menyiratkan permusuhan. Perdebatan sengit pun tak terhindarkan. Kata-kata tajam saling meluncur, saling melukai hati yang sudah terluka. Namun, Zahra berusaha menjaga ketenangannya, menyadari bahwa amarah tidak akan menyelesaikan apapun. Ia berdiri teguh di balik ketegasan itu, menunjukkan bahwa ia bukan lagi perempuan yang bisa dipermainkan. Di tengah badai itu, Zahra mendapat kekuatan dari keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya. Pelukan hangat dari ibunya dan dukungan tanpa henti dari para sahabat menjadi penyemangat dalam menghadapi ujian berat ini.
Mereka membantunya menghadapi proses hukum lanjutan dan mempersiapkan mediasi yang tak terhindarkan. Kini, Zahra berdiri di persimpangan yang menentukan. Ia sadar bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang mempertahankan rumah, tapi mempertahankan harga diri dan masa depan anak-anaknya. Ia memilih untuk bangkit, menjadi perempuan yang mandiri dan kuat, tidak lagi bergantung pada suaminya. Dengan langkah tegap, ia siap melangkah ke depan, menghadapi segala konsekuensi yang datang. Perjuangan itu belum selesai, namun Zahra tahu satu hal pasti, ia tidak akan menyerah, demi dirinya dan keluarga yang ia cintai. Setelah melalui hari-hari yang penuh tekanan dan ketidakpastian, Zahra akhirnya mengambil keputusan berat yang sudah lama bergejolak di dalam hatinya, menggugat cerai Ilham secara resmi. Ia sadar, mempertahankan hubungan yang penuh kepalsuan dan pengkhianatan bukan lagi jalan bagi kebahagiaan atau kedamaian hidupnya. Dengan kepala tegak dan tekad bulat, Zahra melangkah ke pengadilan, membawa segudang bukti yang sudah lama ia kumpulkan. Hari persidangan pertama terasa seperti medan pertempuran. Ruang sidang yang sunyi menjadi saksi bisu atas kisah pilu seorang istri yang berjuang demi hak dan martabatnya. Zahra berdiri di depan hakim, suaranya bergetar namun tegas ketika mulai memaparkan alasan gugatan cerainya. Ia menyebutkan pernikahan diam-diam Ilham dengan Nisa, sebuah kenyataan pahit yang mengoyak hatinya berkeping-keping. Tak hanya itu, Zahra membawa bukti-bukti lain berupa dokumen legal tentang rumah yang sudah ia kuasai sepenuhnya. Saksi-saksi yang pernah mendengar Ilham mengaku telah menikah lagi secara agama, serta rekaman percakapan yang mengungkap sikap Ilham yang tidak adil dan zalim terhadap dirinya. Semua itu disusun dengan rapi untuk menunjukkan bahwa Ilham tidak hanya mengkhianati kepercayaan, tapi juga melanggar hak-haknya sebagai istri. Di depan hakim, Zahra juga menceritakan betapa selama ini ia berusaha sabar dan ikhlas, mendukung Ilham dalam hijrahnya, tapi justru dibalas dengan pengkhianatan dan ketidakadilan. Suaranya yang tenang namun penuh emosi itu, membuat beberapa orang di ruang sidang terdiam, termasuk Ilham yang tampak pucat dan tak berdaya menghadapi bukti-bukti yang dipertontonkan. Hakim mendengarkan dengan seksama, menanyakan beberapa hal yang menunjukkan bahwa proses ini bukan sekadar formalitas, tapi perjuangan seorang perempuan yang ingin mendapatkan keadilan. Dalam sidang itu, Zahra tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk harga diri dan masa depan anak-anak mereka. Perjalanan pengadilan masih panjang, dengan berbagai sesi mediasi dan pemeriksaan saksi. Namun, dengan bukti kuat dan sikap Zahra yang tegas, peluangnya untuk mendapatkan putusan cerai yang adil semakin terbuka. Di luar ruang sidang, Zahra merasa campuran lega dan berat. Lega karena sudah berani mengangkat suara, berat karena perjalanan ini belum usai dan banyak tantangan menunggu. Meski begitu, ia yakin dengan keputusan ini. Ia percaya bahwa setiap perempuan berhak bahagia dan dihargai. Dan hari itu, di balik dinding pengadilan, Zahra mulai merajut kembali harapan baru untuk hidup yang lebih baik. Tanpa Ilham, tapi dengan kebebasan dan kedamaian yang selama ini ia cari. Ruangan pengadilan itu terasa pengap dan penuh ketegangan. Cahaya dari lampu neon yang menggantung di langit-langit menyinari wajah-wajah yang tegang dan penuh perhatian. Para hakim, pengacara, serta orang-orang yang memenuhi ruang sidang menatap dengan penuh rasa ingin tahu, menunggu kelanjutan dari drama yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan ini. Di hadapan mereka, berdirilah Zahra, perempuan yang selama ini diam, menahan luka dalam dan mempertahankan kesabarannya. Kini, dengan suara yang penuh tekad, ia mulai bicara, membongkar segala kepalsuan dan ketidakadilan yang dialaminya. Saya sadar, saya bukan perempuan yang sempurna. Suara Zahra lantang namun jujur, bergetar sedikit tapi penuh keberanian. Saya punya banyak kekurangan, dan mungkin selama ini saya juga salah. Tapi itu bukan alasan untuk menginjak saya, bukan alasan untuk memperlakukan saya seperti saya bukan siapa-siapa, apalagi atas nama agama. Mata banyak orang yang hadir terpaku pada Zahra. Ada yang terkejut, ada yang mengangguk, dan beberapa justru tampak tidak nyaman mendengar pengakuan itu. Namun Zahra tak peduli. Ini adalah momen kebenaran yang harus ia ucapkan demi dirinya sendiri, dan demi orang-orang yang mengalami nasib serupa. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik. Aku menemani Ilham saat dia berhijrah, aku mendukung dia memimpin pengajian, aku belajar dan berusaha jadi lebih baik setiap hari. Tapi aku bukan boneka, bukan barang yang bisa dipindahkan atau digantikan sesuka hati, lanjut Zahra dengan suara yang makin tegas. Ketika aku diperlakukan seperti ini,
Aku tidak hanya merasa tersakiti, tapi juga dikhianati. Dan itu bukan ajaran agama yang aku pelajari. Seketika, Ilham yang duduk di deretan terdakwa berubah wajahnya. Ia tampak tersudut, susah membantah kata-kata Zahra yang menusuk itu. Ia tahu, apa yang ia lakukan selama ini bukanlah contoh dari kebaikan yang diajarkan agama, melainkan sebuah pengkhianatan yang menyakitkan. Hakim yang memimpin sidang memberi waktu kepada Ilham untuk memberikan jawaban, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya terkesan ragu dan kehilangan pijakan. Aku hanya ingin menjaga keluargaku, menjalankan amanah sebagai seorang suami, ucap Ilham terbata-bata, seolah mencoba membenarkan tindakannya yang sebenarnya menyakiti. Zahra menatapnya dalam-dalam, kemudian dengan suara yang penuh keyakinan berkata, menjaga keluarga bukan berarti mengabaikan perasaan dan hak istri. Aku tidak menolak hijrahmu, aku ingin kita sama-sama tumbuh menjadi lebih baik. Tapi bukan dengan cara seperti ini, bukan dengan mengkhianati aku dan anak-anak kita. Ruangan hening sejenak. Semua orang bisa merasakan getaran emosi yang begitu kuat. Zahra merasakan bulir air mata mulai mengalir, tapi ia menghapusnya dengan cepat, menahan agar tak terjatuh. Ia ingin keluar dari sini dengan kepala tegak, bukan sebagai korban yang kalah, tapi sebagai perempuan yang berani membela diri. Ketika hakim memutuskan untuk memberi jeda singkat, Zahra berdiri perlahan dan menatap Ilham sekali lagi. Aku sudah memaafkan banyak hal, tapi aku tidak akan diam ketika harga diriku diinjak. Aku pergi dari sini bukan karena takut, tapi karena aku tahu aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Dengan langkah tegap dan wajah yang tegar, Zahra meninggalkan ruang sidang. Di balik pintu, ia menghela napas dalam-dalam, merasakan beban berat perlahan terangkat dari pundaknya. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi ia sudah mengambil langkah besar untuk meraih kebebasan dan kedamaian. Di luar sana, suara-suara orang bercampur menjadi latar belakang. Namun bagi Zahra, yang terpenting adalah suara hatinya sendiri. Suara keberanian, suara yang tak bisa dibungkam oleh siapapun, termasuk oleh suami yang dulu dicintainya. Hari itu, Zahra bukan lagi perempuan yang tak berdaya. Ia adalah wanita yang siap memulai babak baru dalam hidupnya, dengan kepala tegak, penuh harapan, dan keyakinan bahwa ia bisa menemukan kebahagiaan sejati tanpa harus mengorbankan harga diri. Setelah melalui proses hukum yang melelahkan dan pergulatan batin yang tiada henti, akhirnya Zahra menginjakan kaki di apartemen barunya, sebuah ruang sederhana yang jauh dari kemewahan, namun syarat dengan makna dan harapan baru. Apartemen itu bukan sekadar sebuah tempat tinggal baru. Ia adalah simbol kebebasan yang selama ini diperjuangkan dengan darah dan air mata, babak baru yang penuh janji akan kehidupan yang lebih baik. Semua luka dan kelelahan yang ia alami terasa seolah menguap ketika ia membuka pintu apartemen tersebut. Di sanalah, Zahra memutuskan untuk menata ulang hidupnya, memulihkan dirinya dari kepedihan masa lalu, dan membangun masa depan yang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi yang terutama untuk anak-anaknya, penyemangat dan alasan terbesar ia terus bertahan. Ruangan itu memang belum berisi perabotan mewah ataupun dekorasi mahal, namun setiap sudutnya terasa hidup dengan harapan yang menyala-nyala. Dengan hati-hati, Zahra mengatur ulang barang-barang sederhana yang ia bawa dari rumah lama, satu persatu, dengan penuh cinta. Ia meletakkan bunga-bunga kecil segar di atas meja, menghadirkan kehangatan dan kesegaran yang ia rindukan selama ini. Di dinding, ia menggantung foto keluarga kecilnya, kenangan berharga yang selalu ia genggam erat. Setiap pagi, ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan cahaya mentari pagi masuk dan menerangi ruang itu, seolah sinar itu bukan hanya mengusir gelap di kamar, tapi juga gelap yang selama ini membayangi jiwanya. Dengan semangat yang baru dan tekad yang kuat, Zahra mulai merintis bisnis kecil dari rumah. Berbekal keahlian membuat kerajinan tangan yang telah lama ia asah, serta dukungan hangat dari teman-teman lama yang setia, ia membuka toko online yang menjual berbagai produk handmade, aksesori unik, pernak-pernik dekorasi rumah, dan hadiah-hadiah personal yang dibuat dengan penuh cinta. Tidak mudah tentu saja. Rutinitas harian yang padat, mengurus anak-anak, mengatur keuangan, dan membalas pesan pelanggan menjadi tantangan tersendiri. Namun, setiap kali ada pesanan yang masuk, setiap kali produk buatannya mendapat pujian dan apresiasi dari pelanggan, muncul rasa bangga dan kepuasan yang menguatkan langkahnya. Bisnis kecil ini menjadi lebih dari sekadar sumber penghasilan. Ia menjadi bukti nyata bahwa Zahra bisa berdiri sendiri dan membangun masa depan dari tangannya sendiri. Lebih dari itu,
Zahra menemukan kekuatan baru di dalam komunitas perempuan penyintas kekerasan emosional dalam rumah tangga yang mulai ia ikuti. Komunitas ini bukan hanya tempat berkumpul, tapi ruang penyembuhan dan pemberdayaan. Di sana, ia berbagi kisah hidupnya, cerita kelam yang dulu hanya ia pendam dalam-dalam. Ia menjadi pendengar yang empatik dan pemberi semangat bagi perempuan lain yang masih berjuang keluar dari bayang-bayang luka. Setiap pertemuan komunitas memberinya energi positif yang luar biasa. Ia belajar, berbagi, dan tumbuh bersama perempuan-perempuan hebat yang juga menolak hidupnya terus diliputi penderitaan. Ketika berdiri di depan komunitas itu, Zahra selalu berusaha tampil sebagai sosok inspiratif yang mampu menyalakan semangat bagi perempuan lain. Dengan suara yang penuh kehangatan dan ketulusan, ia berbicara tentang pentingnya mencintai diri sendiri, mengenali tanda-tanda kekerasan emosional yang sering tersembunyi, dan keberanian untuk mengambil langkah keluar dari situasi yang merugikan. Kisah hidupnya yang penuh liku-liku menjadi bukti nyata bahwa perempuan bisa bangkit dari keterpurukan, bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, dan bisa menulis ulang cerita hidup mereka dengan tinta keberanian. Banyak perempuan yang hadir di pertemuan itu meneteskan air mata, tergerak oleh kisah Zahra yang begitu jujur dan menyentuh. Meski bayang-bayang masa lalu masih kerap mengusik, Zahra perlahan belajar memaafkan diri sendiri dan membangun kembali harapan yang sempat pudar. Ia mulai menulis jurnal harian, mencatat setiap kemajuan kecil dan merenungkan pelajaran hidup yang ia dapatkan. Aktivitas ini membantunya tetap fokus dan bersyukur, bahkan di tengah rintangan. Anak-anaknya adalah sumber kekuatan terbesar yang selalu ia pegang erat. Zahra bertekad memberikan mereka rasa aman, kasih sayang, dan perhatian yang dulu mungkin sempat kurang mereka rasakan. Ia ingin memastikan anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan ketenangan. Di sela-sela kesibukan yang padat, Zahra juga tak lupa merawat dirinya sendiri. Ia mulai berolahraga ringan setiap pagi, melatih pernapasan melalui meditasi sederhana, dan meluangkan waktu untuk hobi yang dulu sempat terlupakan, membaca buku, menulis puisi, dan memasak resep-resep baru. Rutinitas kecil itu menjadi cara Zahra menjaga keseimbangan antara jiwa dan raga. Setiap malam sebelum tidur, ia meluangkan waktu untuk berdoa dengan khusyuk, memohon kekuatan dan ketabahan agar mampu menjalani hari-hari yang penuh tantangan. Secercah kedamaian mulai merayapi hatinya, sebuah kedamaian yang dulu terasa mustahil untuk diraih. Kehidupan baru Zahra memang penuh dengan tantangan, tapi kini ia melangkah dengan keyakinan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Ia tak lagi takut menghadapi masa depan, karena ia tahu bahwa kini ia adalah pemilik kendali atas hidupnya sendiri. Di balik segala luka, kesedihan, dan air mata, tumbuhlah seorang wanita mandiri dan kuat. Seorang pejuang yang siap menulis cerita hidupnya dengan tinta harapan, kebahagiaan, dan keberanian. Zahra tahu bahwa perjalanan ini baru permulaan, tapi ia siap melangkah maju tanpa ragu, dengan hati yang terbuka dan semangat yang membara. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh liku, Zahra duduk dengan tenang di tepi jendela apartemennya yang menghadap langsung ke langit senja. Cahaya oranye keemasan perlahan menyingkir di balik gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, menciptakan bayangan panjang yang tampak seperti lukisan hidup, tenang namun penuh makna. Angin sore yang lembut berhembus membawa serta aroma bunga dari taman kecil di bawah, menyentuh kulitnya dengan kelembutan, seolah alam pun mengajak Zahra untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merenungi makna hidup, hijrah, serta perjalanan yang telah ia lalui selama ini. Dalam keheningan yang menyelimuti, pikirannya mengembara ke masa-masa kelam yang dulu pernah mengoyak hatinya. Ia teringat pada saat-saat hati yang remuk redam, akibat pengkhianatan yang datang dari orang-orang terdekat. Pada waktu ia harus menghadapi tekanan dan stigma yang kadang terasa seperti batu besar di pundaknya, memaksa ia untuk bertahan tanpa ada yang mengerti. Di balik pintu kamar yang terkunci rapat, ia pernah menangis diam-diam, menahan luka yang tak mudah untuk diungkapkan. Namun kini, semua itu bukan sekadar kenangan pahit, melainkan pelajaran berharga yang membentuknya menjadi wanita yang lebih tangguh, bijaksana, dan penuh rasa empati. Zahra menarik napas panjang, perlahan, dan dalam hatinya mulai terucap kata-kata yang selama ini terpendam dan membebani jiwa. Hijrah yang sejati bukan tentang memaksakan keyakinan dengan cara yang menyakitkan. Bukan tentang menindas dengan ayat-ayat suci yang seharusnya menjadi petunjuk untuk kebaikan dan kasih sayang. Aku pernah melihat hijrah yang konon membawa perubahan. Tapi sayangnya perubahan itu justru meninggalkan luka, air mata, dan ketakutan.
Itu bukan hijrah, itu adalah penindasan yang menyamar di balik kebaikan. Tatapannya melayang jauh menembus kaca jendela, mengikuti gerak burung-burung yang terbang bebas di langit senja, seolah mereka menjadi simbol kebebasan yang selama ini ia dambakan dengan sepenuh hati. Hijrah yang benar adalah memperbaiki diri sendiri, menguatkan iman, tanpa harus melukai atau menyakiti orang lain. Menghormati, menghargai, dan mencintai bukan hanya kata-kata kosong yang diucapkan, tapi perbuatan nyata yang harus dilakukan setiap hari, dalam setiap detik kehidupan. Aku belajar dari pengalaman, bahwa agama yang sesungguhnya membawa kasih sayang dan kedamaian tidak pernah mengajarkan untuk menindas perempuan, apalagi mereka yang telah berjuang dan bersabar tanpa pamrih. Hening menyelimuti ruang apartemen, hanya suara detak jam yang terdengar samar, mengiringi air mata yang kembali menetes di pipinya. Namun kali ini, air mata itu bukan lagi tangisan kesedihan yang melemahkan, melainkan air mata penerimaan dan kebangkitan jiwa. Sebuah kelegaan memenuhi hatinya, karena ia telah berani menegakkan kebenaran dan haknya, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang penuh luka, dan membuka pintu untuk masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Aku tidak sempurna. Aku punya banyak kelemahan dan kekurangan. Bisiknya pelan, suara hatinya bergema dengan penuh keyakinan, tapi aku tidak pantas diinjak-injak, diperlakukan seperti benda yang bisa dipakai lalu dibuang begitu saja. Aku pantas untuk bahagia, pantas dihormati, dan pantas hidup dalam kedamaian yang sejati. Zahra berdiri perlahan, mengangkat wajahnya menatap langit senja yang semakin gelap, bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu. Hijrahku bukan tentang siapa yang lebih soleh, atau siapa yang paling benar. Hijrahku adalah tentang bagaimana aku menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, tanpa harus melukai atau merugikan siapapun. Aku memilih jalan kasih, jalan yang membawa kedamaian hati dan kebahagiaan yang hakiki. Dengan langkah mantap dan penuh keteguhan, ia menutup jendela, meredupkan cahaya lampu yang menghangatkan ruangan itu. Dalam gelapnya malam yang mulai menyelimuti, Zahra merasakan sebuah sinar terang yang bersinar di dalam hatinya. Cahaya harapan, keberanian, dan keyakinan yang tak akan pernah padam. Perjalanan hidupnya mungkin masih jauh dan penuh dengan rintangan yang menanti. Namun kini ia siap menjalani setiap langkahnya dengan kepala tegak, hati yang lapang, dan jiwa yang penuh cinta. Zahra tahu, ia bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Ia telah berubah, tumbuh, dan siap menulis bab-bab baru dalam kisah hidupnya dengan tinta keberanian dan kasih sayang. Di balik dinding apartemen sederhana itu, seorang perempuan kuat berdiri, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya, dan untuk semua perempuan yang masih berjuang menemukan cahaya di tengah kegelapan. Zahra percaya bahwa hijrah sejati bukanlah sekadar perjalanan fisik atau ritual semata, melainkan perjalanan jiwa menuju kebebasan, kedamaian, dan cinta yang tak terhingga. Beberapa tahun telah berlalu sejak Zahra mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan yang mengubah arah hidupnya secara fundamental. Kini, ia duduk dengan nyaman di ruang tamu apartemennya yang lebih luas dan terang, ditemani oleh tawariang anak-anaknya yang sedang belajar membaca dan bermain bersama di karpet hangat di lantai. Suasana penuh kehangatan itu mengisi setiap sudut ruangan dengan energi positif. Wajah Zahra bersinar, memancarkan kebahagiaan dan ketenangan yang dulu terasa seperti mimpi yang sulit digapai. Kini, semua itu nyata di hadapannya, bukti dari perjuangan panjang dan kesabaran tanpa henti. Bisnis kecil yang dulu ia mulai dengan tangan kosong telah berkembang pesat menjadi sebuah usaha yang bukan hanya menghasilkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi juga menjadi sebuah gerakan pemberdayaan perempuan. Melalui bisnisnya yang menjual produk-produk handmade bernuansa etnik dan personal, Zahra berhasil membuka peluang kerja bagi banyak perempuan yang pernah mengalami kesulitan serupa, ibu tunggal, penyintas kekerasan, dan mereka yang terpinggirkan secara sosial. Bisnisnya menjadi lebih dari sekadar sumber penghasilan. Ia menjadi wadah solidaritas dan harapan baru. Di komunitas lokal maupun online, Zahra dikenal sebagai sosok yang gigih dan penuh inspirasi. Dihormati bukan hanya karena keberhasilannya, tetapi karena ketulusan dan keberanian yang ia tunjukkan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Setiap pagi, ritual Zahra dimulai dengan doa dan meditasi. Duduk tenang di sudut ruang dengan lilin aromaterapi dan secangkir teh hangat, ia menjaga hati dan pikirannya tetap lapang, penuh syukur atas segala karunia yang telah diterimanya. Ia percaya, kekuatan spiritual adalah pondasi utama dalam menjalani hidup yang penuh liku ini. Di sela-sela aktivitasnya,
Zahra tetap aktif berkontribusi di komunitas perempuan penyintas kekerasan emosional dan fisik yang dulu pernah membantunya bangkit. Kini, perannya telah berubah dari seorang penyintas yang mencari tempat bernaung menjadi seorang pembimbing dan mentor yang membagikan pengalaman serta kekuatan. Dengan penuh kelembutan dan tegas, ia membantu perempuan-perempuan lain menemukan suara dan keberanian mereka sendiri, menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat untuk memulai hidup baru. Anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan penuh cinta, perhatian, dan kebebasan. Zahra selalu memastikan bahwa mereka mendapatkan kasih sayang yang dulu mungkin sempat kurang mereka rasakan. Ia mengajarkan mereka nilai-nilai kejujuran, keberanian menghadapi ketakutan, serta pentingnya empati dan saling menghargai sesama. Dalam suasana hangat rumah itu, anak-anaknya belajar membaca dengan riang, berbagi cerita, dan bermain dengan penuh keceriaan, hal-hal sederhana yang bagi Zahra adalah kebahagiaan sejati. Ia ingin anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat, mandiri, namun tetap peka terhadap dunia dan sesama. Di balik kesibukan dan tanggung jawab, Zahra menyadari satu hal penting. Kebahagiaan sejati bukanlah hidup tanpa masalah atau rintangan, melainkan kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak, hati yang ikhlas, dan cinta yang tulus. Ia telah menemukan makna hijrah yang sesungguhnya. Bukan sekadar perpindahan fisik atau ritual keagamaan semata, melainkan sebuah transformasi jiwa yang menguatkan dan menyembuhkan. Hijrah yang membawa kedamaian batin, keberanian untuk berdiri sendiri, dan rasa syukur yang mendalam atas setiap detik kehidupan. Malam hari, saat langit bertabur bintang dan sunyi mulai merayap masuk ke setiap sudut kota, Zahra sering duduk di balkon apartemennya. Ia menatap ke kejauhan dengan senyum lembut yang menghiasi wajahnya. Dalam hening malam itu, ia merenung tentang perjalanan hidupnya, tentang luka yang pernah ia tanggung, tentang air mata yang pernah jatuh, dan tentang harapan yang kini menyala terang di dadanya. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tantangan masih menunggu di depan, tapi kini ia melangkah dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, didukung oleh cinta dan kekuatan yang lahir dari dalam dirinya. Zahra bukan lagi perempuan yang pernah terluka, rapuh, dan takut menghadapi dunia. Ia telah bangkit, menjadi cahaya bagi dirinya sendiri, bagi anak-anaknya, dan bagi banyak perempuan lain yang membutuhkan inspirasi dan semangat. Dalam dirinya tumbuh kekuatan yang luar biasa, kekuatan untuk mencintai, memaafkan, dan terus melangkah maju, menulis kisah hidup baru yang penuh harapan, kebahagiaan, dan cinta yang sejati.